Banyak orang merasa hidupnya seperti tidak pernah benar-benar tenang. Masalah datang satu persatu. Pikiran tidak pernah berhenti berisik, dan hati selalu merasa ada yang kurang. Padahal, jika dilihat dari luar, hidup itu terlihat biasa saja. Tidak ada bencana besar, tidak ada tragedi ekstrem. Tapi di dalam kepala, rasanya seperti perang tanpa henti. Stoikisme memulai penjelasannya dari satu kalimat sederhana. Bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tapi penilaian manusia tentang peristiwa itu. Ini berarti, yang membuat hidupmu ribut bukanlah apa yang terjadi, melainkan cara kamu memaknainya. Kamu bisa mengalami hal yang sama dengan orang lain, tapi merasakan dampak yang jauh lebih berat. Bukan karena hidupmu lebih kejam, tapi karena pikiranmu memberi makna yang lebih menyakitkan. Satu komentar bisa membuatmu hancur. Satu kegagalan bisa membuatmu merasa tidak berguna. Satu penolakan bisa membuatmu merasa tidak layak. Kejadiannya kecil, tapi maknanya kamu besarkan. Disinilah kesalahan utama dimulai. Kamu mencampur adukan apa yang bisa kamu kendalikan dengan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Stoikisme membagi hidup ke dalam dua wilayah besar, yang berada dalam kendalimu dan yang berada di luar kendalimu. Dalam kendalimu ada pikiranmu, pilihanmu, sikapmu, dan tindakanmu hari ini. Di luar kendalimu ada masa lalu, hasil akhir, penilaian orang, cuaca hidup, keberuntungan dan kematian. Hidupmu ribut karena kamu terlalu sibuk mengatur wilayah yang bukan milikmu. Kamu ingin orang lain berubah sesuai harapanmu? Kamu ingin hasil selalu sebanding dengan usaha? Kamu ingin hidup berjalan sesuai rencana? Padahal, semua itu tidak pernah dijanjikan oleh alam. Setiap kali realita tidak sesuai dengan harapanmu, kamu marah. Setiap kali orang tidak bersikap seperti yang kamu inginkan, kamu kecewa. Setiap kali hasil tidak sesuai rencana, kamu merasa gagal. Bukan karena kejadian itu salah, tapi karena kamu menuntut dunia untuk patuh pada kemauanmu. Stoikisme melihat ini sebagai sumber utama kegelisahan manusia. Keinginan untuk mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan. Kamu tidak lelah karena terlalu banyak masalah. Kamu lelah karena melawan kenyataan. Kamu melawan fakta bahwa manusia tidak selalu adil. Kamu melawan fakta bahwa usaha tidak selalu berbuah manis. Kamu melawan fakta bahwa hidup tidak selalu ramah. Setiap perlawanan terhadap kenyataan menciptakan gesekan batin. Dan gesekan inilah yang membuat hidup terasa ribut. Kesalahan berikutnya adalah mengikat ketenangan pada hasil. Kamu berkata, aku akan tenang kalau berhasil. Aku akan bahagia kalau dia berubah. Aku akan damai kalau hidupku rapi. Artinya, ketenanganmu kamu serahkan pada sesuatu yang tidak sepenuhnya kamu kendalikan. Begitu hasil tidak datang, tenangmu hilang. Begitu orang berubah, damaimu runtuh. Begitu rencana gagal, bahagiamu runtuh. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak boleh bergantung pada sesuatu yang rapuh. Jika kebahagiaanmu tergantung pada dunia luar, maka dunia luar akan mengatur suasana hatimu setiap hari. Hari ini kamu bahagia karena dipuji. Besok kamu hancur karena dikritik. Hari ini kamu tenang karena berhasil. Besok kamu gelisah karena gagal. Ini bukan hidup yang bebas. Ini hidup yang dikendalikan oleh keadaan. Kesalahan lainnya, kamu mengira perasaanmu adalah kebenaran. Saat kamu merasa tidak berharga, kamu percaya itu fakta. Saat kamu merasa gagal, kamu percaya itu identitas. Saat kamu merasa tertinggal, kamu percaya itu takdir. Padahal menurut stoikisme, perasaan hanyalah reaksi awal pikiran. Ia bukan hakim terakhir. Ia hanya sinyal, bukan keputusan. Tapi kamu sering langsung tunduk pada perasaan. Sedih sedikit, kamu anggap hidupmu rusak. Cemas sedikit, kamu anggap masa depanmu hancur. Takut sedikit, kamu berhenti melangkah. Dengan begitu, hidupmu bukan dipimpin oleh akal, tapi oleh emosi sesaat. Dan emosi selalu berubah-ubah. Stoikisme tidak mengajarkan untuk mematikan emosi. Ia mengajarkan untuk tidak diperbudak olehnya. Emosi boleh datang, tapi keputusan harus tetap di tangan akal. Perasaan boleh ribut, tapi tindakan harus tetap jernih. Kesalahan besar lainnya adalah menilai dirimu dari hal-hal luar, status, pengakuan, pencapaian, dan pendapat orang. Kamu mengira nilai dirimu ditentukan oleh seberapa banyak yang memujimu, seberapa tinggi posisimu, seberapa jauh pencapaianmu. Akibatnya, hidupmu selalu gelisah, takut tidak diakui, takut kalah, takut tertinggal, karena standar nilai dirimu berada di luar dirimu. Dan apa yang berada di luar dirimu
tidak pernah stabil. Hari ini kamu dianggap hebat, besok kamu dilupakan. Hari ini kamu dipuji, besok kamu dicemooh. Jika harga dirimu bergantung pada itu, maka harga dirimu akan naik turun seperti ombak. Stoikisme mengatakan, nilai dirimu tidak terletak pada apa yang kamu miliki, tapi pada bagaimana kamu bersikap. Bukan pada hasil, tapi pada niat dan usaha. Bukan pada penilaian orang, tapi pada kejujuran terhadap prinsipmu. Saat kamu memindahkan pusat nilai ke dalam dirimu sendiri, dunia luar kehilangan kuasa untuk mengacaukan batinmu. Hidupmu juga ribut karena kamu terus hidup di waktu yang salah. Kamu menyesali masa lalu yang tidak bisa diubah. Kamu mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu datang. Pikiranmu jarang tinggal di hari ini, padahal satu-satunya waktu di mana kamu bisa bertindak adalah sekarang. Stoikisme melihat ini sebagai pemborosan energi batin. Kamu menghabiskan kekuatanmu untuk sesuatu yang tidak bisa kamu sentuh. Masa lalu dan masa depan. Masa lalu tidak bisa diperbaiki dengan penyesalan. Masa depan tidak bisa dikendalikan dengan kecemasan. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menggunakan hari ini sebaik mungkin. Tapi karena pikiranmu sibuk kemana-mana, hari ini pun sering terlewat begitu saja. Kesalahan berikutnya, kamu menganggap hidup harus selalu nyaman. Saat hidup terasa berat, kamu merasa ada yang salah. Padahal, stoikisme tidak pernah menjanjikan hidup tanpa beban. Ia hanya mengajarkan cara membawa beban dengan benar. Hidup memang berisi kehilangan, kegagalan, penolakan, sakit, dan kematian. Bukan karena hidup jahat, tapi karena hidup adalah hidup. Saat kamu menuntut hidup untuk selalu ringan, setiap kesulitan terasa seperti penghinaan. Padahal kesulitan adalah bagian dari paket manusia. Stoikisme melatihmu untuk berkata, "Aku tidak memilih kejadian ini, tapi aku memilih sikapku terhadapnya dengan begitu." Kamu berhenti merasa sebagai korban dan mulai merasa sebagai pengendali sikap. Hidupmu juga ribut karena kamu lupa bahwa waktu terbatas. Kamu menghabiskan energi untuk marah, iri, dengki, dan membandingkan diri. Padahal setiap menit yang kamu pakai untuk ribut batin adalah menit yang tidak akan kembali. Stoikisme mengingatkan bahwa kamu akan mati. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkanmu bahwa waktu terlalu mahal untuk dihabiskan pada hal yang tidak penting. Jika hari ini adalah hari terakhirmu, apakah kamu masih mau ribut karena omongan orang? Apakah kamu masih mau gelisah karena hal yang tidak bisa kamu kendalikan? Kesalahan terakhirmu mungkin yang paling dalam. Kamu lupa bahwa tujuan hidup bukan untuk menghindari penderitaan, tapi untuk menjadi pribadi yang baik, jujur, dan kuat. Stoikisme tidak bertanya, apakah hidupmu nyaman? Ia bertanya, apakah hidupmu bermakna? Hidup bisa saja berat, tapi jiwamu bisa tetap tenang. Hidup bisa saja tidak adil, tapi sikapmu bisa tetap lurus. Hidup bisa saja keras, tapi hatimu bisa tetap lembut. Hidupmu ribut bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena kamu belum berhenti melawan hal-hal yang memang tidak bisa kamu ubah. Saat kamu mulai menerima batas kendalimu, berhenti menggantungkan tenang pada hasil, berhenti tunduk pada emosi sesaat, berhenti menilai dirimu dari dunia luar, dan mulai hidup di hari ini dengan sikap terbaikmu. Perlahan ribut itu tidak lagi menguasaimu, bukan karena hidup berubah, tapi karena kamu yang berubah.